Halo semua, nama saya Rara Nur Salsabila dengan NIM 190205331. Sekarang saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dalam sistem digestif. Yuk langsung aja. Yang pertama, mulut. Penyakit parotitis atau gondong disebabkan oleh virus Paramyxovirus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga atau bisa disebut sebagai parotis gland. Penyakit ini membuat infeksi pada kelenjar parotis sehingga kelenjar air ludah menjadi bengkak. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan cara harus banyak istirahat dan tidak makan makanan asam. Kemudian dapat diobati dengan obat pereda panas dan nyeri, contohnya seperti antipiretik dan analgesik. Penyakit seroftalmia disebabkan karena adanya gangguan pada pusat ludah, syaraf pembawa rangsang ludah, atau perubahan komposisi elektrolit ludah. Atau dapat disebabkan oleh rasa takut, cemas, depresi, tumor otak, obat-obatan tertentu, penyakit kencing manis, penyakit ginjal, dan penyakit radang selaput otak. Penyakit ini menyebabkan gangguan pada produksi air liur sehingga air liur menjadi sedikit. Karena menjadi sedikit, kondisi mulut akan menjadi kering dan membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan cara memakan makanan yang asam dan banyak minum. Jika tetap tidak sembuh, maka akan dilakukan dengan operasi. Penyakit pada esofagus. Penyakit akalasia disebabkan karena kegagalan sfinkter esofagus bawah untuk berelaksasi secara sempurna sewaktu menelan. Penyakit ini menyebabkan tidak mampu untuk menyalurkan makanan pada kerongkongan karena peristaltik yang lemah dan tidak teratur, sehingga makanan dan cairan tertimbun dalam esofagus bagian bawah. Penyakit esofagitis. Penyakit ini disebabkan oleh reflux gastroesophageal, yaitu keadaan yang ditandai dengan mengalir kembalinya asam lambung dari lambung ke esofagus. Penyakit ini menyebabkan keadaan di mana mukosa esofagus mengalami peradangan dan dapat terjadi secara akut atau kronik. Penyakit karsinoma esofagus. Penyakit ini disebabkan oleh pertumbuhan ganas dari sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus dan menimbulkan metastasis atau penyebaran tumor atau kanker pada saluran esofagus. Penyakit gastroesophagus reflux atau GERD. Penyakit ini disebabkan oleh peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus atau merupakan aliran balik isi lambung atau duodenum ke dalam esofagus. Reflux berlebihan dapat terjadi karena sfinkter esofagus tidak kompeten atau gangguan motilitas pada makanan. Ketiga, penyakit pada lambung. Penyakit gastritis merupakan radang akut pada dinding lambung. Penyakit ini disebabkan oleh makanan kotor, infeksi mikroorganisme, dan kelebihan asam lambung. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan antasida untuk membuat lapisan pelindung pada lambung atau zat yang berfungsi untuk menetralisir asam lambung. Penyakit kolik merupakan rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan.
Penyakit ini disebabkan oleh terlalu banyak konsumsi makanan cabai dan alkohol. Penyakit tukak lambung merupakan luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu atau akibat HCl berlebih, sehingga ada luka pada dinding lambung bagian dalam. Penyakit ini dapat ditangani dengan antibiotik untuk membunuh bakteri, obat-obatan yang disebut proton pump inhibitor atau PPI, maksudnya omeprazol, untuk mengurangi produksi HCl. Penyakit peritonitis. Peradangan ini biasanya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut atau disebut peritoneum. Penyakit ini merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen, misalnya appendicitis, salpingitis, maksudnya peradangan pada saluran tuba falopi, perforasi ulkus gastroduodenal atau pecahnya luka pada dinding lambung dan duodenum, ruptural atau robeknya saluran cerna, komplikasi pasca operasi, iritasi kimiawi, atau dari luka tembus abdomen. Penyakit ini dapat ditangani dengan memasukkan balon kateter melalui mulut ke dalam kerongkongan dan mengembangkan balon tersebut untuk menekan daerah yang berdarah. Pendarahan pada lambung sering dapat dihentikan melalui endoskopi. Keempat, penyakit pada usus. Penyakit appendicitis merupakan radang pada appendix, terjadi karena adanya penumpukan kotoran atau sisa makanan di dalam usus besar, terutama usus buntu. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan pembedahan untuk mencegah terjadinya ruptur atau robek atau putusnya otot, terbentuknya abses atau nanah, atau peradangan pada selaput rongga perut, maksudnya peritonitis. Penyakit diare disebabkan oleh pergerakan yang cepat dari tinja atau feses sepanjang usus besar, atau bisa disebabkan karena bakteri kolera atau diare akut. Bakteri lain seperti bacillus, patogen usus besar, makanan-makanan yang asam, pedas atau bersantan, atau konsumsi alkohol berlebihan, karena membuat usus kaget sehingga menyebabkan proses defekasi terlalu sering dengan feses yang banyak mengandung air. Penyembuhan penyakit ini dengan cara pemberian oralit pada penderita 3 kali sehari atau memeriksakan ke dokter. Penyakit sembelit atau konstipasi. Penyakit ini disebabkan oleh kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih, kurangnya makanan-makanan yang berserat seperti sayur dan buah, sehingga defekasi berlangsung lambat karena usus besar mengabsorpsi air terlalu banyak, sehingga feses atau tinja menjadi kering dan keras. Penyembuhan penyakit ini dapat dengan cara memakan makanan yang mengandung serat tinggi dan memberikan suplai obat pada penderita. Penyakit ambeien atau wasir merupakan keadaan membengkaknya vena pada anus. Penyakit ini disebabkan oleh batuk kronis, duduk terlalu lama, kegemukan, mengenjan yang terlalu keras. Penyakit ini menyebabkan gangguan buang air besar dan terjadinya pembengkakan di dalam kantung pembuluh vena di dalam anus, sehingga saat buang air besar akan mengalami pendarahan. 5. Penyakit pada pankreas. Penyakit pankreatitis merupakan peradangan pada pankreas. Terdapat 2 kondisi, yaitu pankreatitis akut yang berlangsung cepat dan pankreatitis kronis yang berlangsung lama. Penyebab umum pada penyakit ini
adalah alkohol dan terhambatnya tonjolan bakteri oleh batu empedu. 6. Penyakit pada sistem digestif yang lainnya. Salmonella dan Clostridium merupakan gangguan pada alat pencernaan akibat keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri seperti Salmonella typhi atau tifus dan Clostridium tetani atau kaku otot, kelumpuhan, bahkan kematian. Bakteri Clostridium umumnya terdapat pada makanan kaleng yang kadaluarsa